wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aisyah dari kelas 12 MIPA A, nomor absen 26. Di video kali ini, saya akan melakukan praktikum kimia dengan tema percobaan penentuan jenis reaksi berdasarkan pelepasan atau pengikatan kalor. Tujuan dari percobaan ini yaitu menggolongkan jenis reaksi ke dalam reaksi eksoterm dan reaksi endoterm berdasarkan percobaan yang dilakukan. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan untuk percobaan ini yaitu: pertama, deterjen, kedua, segelas air, ketiga, sendok, keempat, gelas ukur, kelima, cuka, keenam, balon, dan ketujuh adalah soda kue. Untuk percobaan pertama, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu siapkan deterjen, segelas air, dan sendok. Yang kedua, kita tuangkan segelas air ke dalam gelas yang berisi deterjen. Setelah itu, kita aduk menggunakan sendok. Aduk sampai deterjen tercampur dengan air. Yang ketiga, kita tempelkan tangan kita pada permukaan gelas yang berisi deterjen dan air. Di sini kita bisa merasakan permukaan tangan kita suhunya lebih panas daripada sebelumnya. Percobaan kedua. Pertama, kita masukkan soda kue ke dalam gelas ukur untuk memudahkan nanti saat kita memasukkannya ke dalam balon. Kedua, kita masukkan gelas ukur yang berisi soda kue ke dalam balon. Yang ketiga, kita masukkan cuka ke dalam balon. Yang keempat, kita tempelkan tangan kita ke balon. Di sini suhunya menjadi lebih dingin dan juga ada gelembung gas. Setelah melakukan percobaan tadi, kita mendapatkan hasil yaitu pada percobaan pertama, saat kita menempelkan tangan kita pada gelas yang berisi deterjen dan air, kita dapat merasakan suhu tangan kita akan terasa lebih panas daripada sebelumnya. Hal ini terjadi karena reaksi membebaskan kalor. Reaksi seperti ini disebut dengan reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang membebaskan kalor, yaitu perubahan yang mampu mengalirkan kalor dari sistem ke lingkungan. Itulah mengapa saat kita menempelkan tangan kita ke gelas yang berisi deterjen dan air, tangan kita terasa lebih panas. Bila perubahan eksoterm terjadi, temperatur sistem akan meningkat, dan energi potensial zat-zat yang terlibat dalam reaksi akan menurun. Artinya, entalpi produk akan lebih kecil daripada entalpi reaksi. Oleh karena itu, perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi eksoterm bernilai negatif. Pada percobaan kedua, saat kita menempelkan tangan kita ke balon yang berisi soda kue dan cuka, tangan kita terasa lebih dingin. Hal ini terjadi karena reaksi tersebut menyerap kalor. Reaksi seperti ini disebut reaksi endoterm. Reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor, yaitu perubahan yang mampu mengalirkan kalor dari lingkungan ke dalam sistem. Itulah sebabnya mengapa saat kita mendekatkan atau menempelkan tangan kita ke balon, tangan kita akan terasa lebih dingin. Bila terjadi perubahan endoterm, temperatur pada sistem akan menurun, dan energi potensial zat-zat yang terlibat reaksi akan meningkat. Pada reaksi endoterm, sistem akan menyerap energi. Oleh karena itu, entalpi sistem akan bertambah, yang artinya
entalpi produk akan lebih besar daripada entalpi pereaksi, sehingga perubahan entalpi pada reaksi endoterm bernilai positif. Setelah melakukan percobaan tadi, kita dapat menarik kesimpulan yaitu, yang pertama, reaksi yang terjadi pada percobaan 1 termasuk reaksi eksoterm, yaitu reaksi yang membebaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Hal ini terbukti saat kita menempelkan tangan kita ke gelas yang berisi deterjen dan air, tangan kita akan terasa lebih panas daripada sebelumnya. Yang kedua, reaksi yang terjadi pada percobaan 2 merupakan reaksi endoterm, yaitu reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan ke dalam sistem. Hal ini dibuktikan saat kita menempelkan tangan kita ke balon yang berisi soda kue dan cuka, tangan kita akan terasa lebih dingin. Sekian video praktikum dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.